Pansik ini deh pertama deh betul. Oh iya iya. Siapa tak undangnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-bab ar-rabi'u wa thalathuna. Utawi bab kang kaping 34. Iku fi fadilatil iqlali. Bismillahirrahmanirrahim. Iku fi fadilatil iqlali. Tetep ing dalem nerangake keutamaane nyithikake minal akli saking mangan wa naumi lan ngombe lan turu warahati lan seneng-seneng. Qala dawu sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satun utawi perkara telu iku turiku nyebabake apa talata sing real wae. qaswatal qalbi ing atau seati
hubbun naumi, iya siji seneng turu. Wa hubbur rahati lan seneng apa ya? Seneng apa? Ura-ura, foya-foya atau apa? Seneng enak-enakan. Wa hubbul akli lan seneng mangan. Dawuh Kanjeng Nabi, ada 3 perkara yang bisa menyebabkan kerasnya hati. Ada 3 perkara yang bisa menyebabkan hati itu menjadi keras. Kalau hati itu menjadi keras, biasanya sulit menerima nasihat, sulit menerima pendapat orang lain. Jadi suka lupa mengingat Allah. Nah, 3 perkara itu apa? Yaitu 1, suka tidur, seneng turu, terlalu banyak tidur, atau hobinya turu. Mentang-mentang poso turu itu naumus shaim ibadah, turune wong poso itu ibadah, terus turu terus karena ibadah. Yang kedua, hubbur rahah, suka berenak-enakan, tidak mau orang gelem rekoso blas, suka bersenang-senang, suka foya-foya atau suka apa itu. Yang ketiga, suka makan. Kakean mangan itu menyebabkan hati itu menjadi keras. Jadi kalau makan sedikit-sedikit saja, syukur itu dipakai buat diet atau apa itu. Biasanya kan orang itu kan senangannya diet, orang lanang senangannya mangan. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Man utawi sapane wong iku syabi'a, wareg sapa man fid dunya ing dalem donya. Ja'a mongko ngeleh sapa man yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Wa man utahe sapane wong iku ja'a ngeleh sapa man fid dunya ing dalem donya. Syabi'a mongko wareg sapa man yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Dawuh Kanjeng Nabi, barang siapa yang di dunia kenyang, selalu kenyang di dunia, maka besok di akhirat dia akan kelaparan. Sebaliknya, barang siapa yang di dunia lapar, maka besok di akhirat akan kenyang. Tentu saja maksudnya itu adalah lapar di dunia ini ya lapar yang baik, lapar yang tentu diniati ibadah. Syukur kalau laparnya itu puasa, jadi lapar tapi dalam rangka puasa, itu kan bagus. Kalau lapar hanya pokoknya diet pengen kering tok, mung ra gelem lemu itu tok, itu ya bukan ibadah. Maka niatnya harus ditambah. Lapar di dunia ya dalam rangka kalau bisa puasa. Kalau puasa sunnah itu kan niatnya nggak harus mulai malam, nggak harus, tapi itu niat. Jadi Nabi itu nggak selalu kenyang. Gitu. Pagi hari itu tanya sama istri beliau, yaitu Aisyah, hari ini masak apa? Dijawab sama Aisyah, tidak ada yang bisa dimasak Nabi. Ini nggak
nggak ada makanan yang bisa dimasak, nggak punya apa-apa, ya wes kalau gitu hari ini aku puasa. Jadi boleh kalau puasa sunnah itu niatnya pagi hari itu boleh. Tapi kalau Ramadan harus tabyitun niyah, harus menginapkan niat, harus malam sebelum tulu'ul fajri, sebelum masuk waktu subuh. 34. Jadi kalau bisa jangan terlalu kenyang supaya hati tidak keras. Barang siapa yang kenyang di dunia, besok di akhirat justru akan kelaparan. Dan barang siapa yang kelaparan di dunia, maka di akhirat akan kenyang. Makanya termasuk tombo hati itu kan weteng sira engkang duwe. Wetengmu kosongan, jangan terlalu banyak diisi. Ya mangan tapi sak butuhe gitu ya. Dalam etika makan itu kan perut itu dibagi 3 kan itu ya. Sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makan. Bagi dan jangan terlalu kenyang. Bahkan Nabi itu makanlah setelah lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Mangan kok ngenteni nek wis ngeleh. Jadi berhenti sebelum kenyang. Nah kalau kita kan dibalik, ya dibalik. Makanlah sebelum lapar. Jadi sebelum lapar itu kita harus makan, jangan sampai kekurangan gizi, kan gitu kan. Makanlah sebelum lapar dan jangan berhenti sebelum kenyang. Kan begitu kalau kita. Kebalikannya Nabi. Ngono ngakune umate Kanjeng Nabi Muhammad, saya cinta Nabi, saya pecinta Nabi atau pecinta sholawat, tapi nek mangan jaluk ya akeh. Qala lan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manut dewe sapane wong iku akala mangan sapa man fauqa syibai ing dalem sak dhuwure wareg. Wis wareg cek mangan wae. Faqad akala, mongko temen-temen mangan sapa man al harama ing perkara kang haram. Dewe Kanjeng Nabi, barang siapa yang makan melebihi kenyang, maka sesungguhnya dia seperti makan barang haram. Ya maksudnya bukan haram hukumnya ya, tapi seperti makan barang haram. Mestinya itu bisa dibagi untuk fakir miskin dan tak kedewi. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul amali utawi bendarane amal, tuannya amal iku al-ju'u, ngeleh. Dewe Kanjeng Nabi, tuannya atau majikan atau bose amal itu lapar. Orang itu kalau lapar itu lebih enteng, awake luwih enteng. Luwih enteng ya enteng buat ibadah. Tapi kalau orang itu selalu kenyang, mau apa-apa itu berat. Jadi mau gerak saja itu malas. Soalnya awake wareg. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ju'u tawi ngeleh iku mukhul ibadati, intina ibadah atau murnine ibadah. Terus kadang kiai ku sing maknani uteke ibadah, otaknya ibadah. Lapar itu menjadi intinya ibadah. Kalau orang selalu kenyang itu ya itu pasti malas untuk beribadah. Nek semangat kan gue ya turu. Katanya tadi hubbun naum, hubbur rohah, wa hubbul akli. Seneng mangan, terus seneng turu, terus seneng istirahat, seneng foya-foya sendiri.
Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahyu nguripna sira kabeh qulubakum ing pira-pira ati ira kabeh biqillatud dhahki kelawan sithike guyu wa qillatish shibai lan sithike wareg wa tahiru lan nyucakna sira kabeh ha ing qulubakum bil ju'i kelawan ngeleh taswu mongko dadi resik sapa sira watariku lan dadi lemah lembut sapa sira. Dawuh Kanjeng Nabi, hidupkan hatimu dengan cara menyedikitkan mata, dengan cara mengurangi tertawa, mengurangi tertawa, menyedikitkan tertawa dan mengurangi rasa kenyang. Jadi hati itu tadi ya bisa mati, bisa keras. Hati keras itu artinya ya mati. Itu karena kan kebanyakan tidur, kebanyakan makan. Maka untuk menghidupkan berarti sebaliknya, menyedikitkan tertawa. Menyedikitkan tertawa itu artinya ya tertawa yang tidak ada gunanya. Tertawa berbeda kalau tertawanya itu ada gunanya, termasuk apa itu tolkul wajhi atau nek petok kancane itu mesem. Tertawa itu nggak harus terbahak, justru tertawa terbahak itu kalau bisa dihindari. Itu kalau ketemu orang lain, ketemu sama saudara Islam, saudara Muslim, guyu, nah itu baik kalau itu. Tapi kalau terlalu banyak ketawa itu justru mematikan atau mengeraskan hati. Wa qala lan dawu sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum utawi luweh parek pira kabeh utawa luweh cedhak pira kabeh minni saking ingsun yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat iku aktsaruhum luweh akeh-akeh aktsarukum luweh akeh-akeh sira kabeh apane juan ngeleh wa tafakkuran lan mikir-mikire. Dawuh Kanjeng Nabi, besok dari kiamat kamu semua itu yang paling dekat dengan aku itu adalah orang yang banyak lapar dan banyak tafakur, banyak berpikir, banyak belajar, termasuk banyak mengaji. Mengaji itu termasuk tafakur. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapane wong iku kathura akeh apa ta'amuhu pira-pira panganane wong kathura mongko akeh apa adzabuhu siksane man. Dawuh Kanjeng Nabi, barang siapa yang banyak makanannya maka besok di akhirat akan banyak adabnya. Jadi memang ada hadis itu begini ya. Besok di akhir zaman itu ada sebuah kebiasaan yang ternyata kita lakukan sekarang. Kita itu suka menyimpan makanan. Cukup kulkas lah ya. Untuk apa? Untuk menyimpan makanan. Biar besok-besok tinggal ambil kalau mau tinggal ambil. Kalau dulu enggak, makanan itu ya habis sekali, besok cari lagi kan gitu ya. Kalau sekarang makanan itu buat sebulan itu kadang masih ada di kulkas, masih ada. Barang siapa yang banyak makanannya maka besok di akhirat banyak adabnya.
Faqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sihhata ora ana sehat iku maujud. Ma'a kathratin naumi ing dalem sertane akeh turu. Wala sihhata lan ora ana sehat iku maujud. Ma'a kathratil akli ing dalem sertane akeh mangan. Wala syifa'a lan ora ana tombo iku maujud bi haramin kelawan perkara kang haram. Dawuh Kanjeng Nabi, tidak ada rumusnya sehat karena banyak tidur, itu tidak ada. Tidak ada orang sehat karena banyak tidur, tidak ada orang sehat karena banyak makan, dan tidak ada obat yang berupa sesuatu yang haram. Masuk kemarin contohnya ada orang yang berobat tapi sama dokter dikasih apa? Khamr. 1 tahun minum khamr 1 gelas. Kalau mau sembuh 1 tahun cukup minum khamr 1 gelas. Tapi apa akibatnya? Dia ketika sakaratul maut tidak bisa mengucapkan syahadat. Ada kemarin kan ya ceritanya yang nggak ikut, ya mungkin belum pernah dengar itu. Kebanyakan tidur itu pasti banyak penyakit. Begitu juga banyak makan. Bahkan ya menurut dokter hampir semua penyakit itu karena makanan, karena pola makan atau apa ya? Ya pola makan. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-subhata utawi turu esok, tidur pada waktu pagi, pada waktu subuh, iku tamna'u nyegah apa as-subhah ar-rizqa ing rezeki. Tidur pada waktu pagi, tidur pada waktu subuh, terutama setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, itu bisa menghalangi orang untuk mendapatkan rezeki. Kenapa? Karena pada waktu itu rezeki itu dibagi. Menurut kalau kamu baca tengahnya ya, pada waktu itu rezeki itu dibagi. Jadi rezeki itu dibagi pada waktu itu. Anak kue turu ya gak ngonangi, gak kemana. Al-babul khamisu wa thalathuna, taibah kang kaping 35. Iku fi fadilatil iqlali, ing dalem nerangake keutamaane nyithikake, menyedikitkan minat dhahki saking guyu. Bagian tadi sudah ada yang disinggung hadisnya. Qala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasratud dhahki utawi akeh guyu. Kasratud dhahki utawi akeh guyu iku tumitu bisa mateni apa kasratud dhahki al-qalba ing ati. Kebanyakan tertawa itu bisa mematikan hati ya. Tapi ya tadi catatannya tertawa yang tidak baik, tertawa yang kadang orang tertawa itu kan biasanya pas kumpul itu ada yang diolok-olok, orang sing itu kan ada tertawa tapi ada unsur menyakiti orang lain atau mentertawakan orang lain. Itu yang dimaksud tertawa yang seperti itu, yang tidak ada gunanya dan termasuk ada unsur idza atau menyakiti orang lain. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dhahiku tawi guyu fil masjid ing dalam masjid iku zulmatun peteng fil qabri ing dalam kuburan. Tertawa di dalam masjid itu menyebabkan kuburnya gelap. Maksudnya tertawa itu ya tadi tertawa yang nggak ada gunanya, gocekan lah apa itu ya dalam masjid. Karena masjid itu tempat untuk ibadah
Masjid itu mauqufun lil ibadah, diwakafkan karena untuk ibadah. Kalau tertawanya tertawa yang tidak ada gunanya itu bertentangan dengan fungsinya masjid. Wa qala anda usahakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku dhahikan guyu sapa man kohatan hale guyu lakak-lakak, tertawa terbahak-bahak. Faqad nasiya mongko teman-teman lali sapa man baban ing sak bab minal ilmi saking ilmu. Barang siapa yang tertawa terbahak-bahak, maka sesungguhnya dia sudah melupakan satu bab di dalam ilmu. Jadi semakin banyak tertawanya, maka orang itu akan semakin kurang ilmunya, semakin ada yang lupa, semakin ada yang lupa. Karena terlalu banyak tertawanya, terlalu banyak, beda ya, terlalu banyak dengan tertawa biasa itu beda. Wa qala lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku dhahika guyu sapa man kohatan hale terbahak-bahak, hale lakak-lakak. Faqad majja mongko teman-teman wis ngelepeh ngerti ya, memuntahkan, mengelepeh sapa man minal akli saking akal majatan ing sak lepehan. Artinya barang siapa yang tertawa terbahak-bahak, maka akalnya, isi dari akalnya itu ada yang keluar, ada yang berkurang. Cara isinya itu maunya 100 salat lokak karena terlalu banyaknya tertawa. Wa qala dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku dhahika. Tuh, dia. Ya bener ya? Nggih. Iku dhahika guyu sapa man kafiran kelawan akeh. Fit dunya ing dalem donya. Baka mongko nangis sapa man kafiran kelawan akeh. Fil akhirati ing dalem akhirat. Barang siapa yang terlalu banyak tertawa di dunia, maka besok di akhirat akan banyak menangis. Semakin banyak tertawa, di akhirat semakin banyak menangis. Maka di Quran itu falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Tertawalah sedikit saja dan banyaklah menangis di dunia ini. Tentu saja maksudnya menangisi dosa, bukan menangisi nasib, bukan menangisi ayang beb. Karena habis putus atau apa, atau karena kehilangan apa, bukan nangis yang itu, tapi menangisi dosa. Wa qala dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utawi sapane wong iku dhahika guyu sapa man kohatan hale lakak-lakak atau terbahak-bahak. La'ana mongko nglaknati wa ing man sapa al-jabbaru Allah kang maha maksa, kang maha perkasa atau maha maksa, maha memaksa. Wa man taisapana wa kudhahika guyu sapa man kathiron kelawan akeh, istahaqqa mongko ngahaki sapa man, istahaqqa mongko ngahaki sapa man, ngahaki bihi kelawan man apa annaru neraka. Barang siapa tertawa terbahak-bahak, maka dia dilaknat oleh Allah dan dia berhak untuk disiksa di neraka. Jadi ya tadi ya, saban baca tengahnya silakan itu. Jadi ada tertawa itu yang disukai oleh Allah. Seperti tadi,
Ini contohnya yang ada di tengah. Tertawa yang disukai oleh Allah yaitu menampakkan keceriaan wajahnya, menampakkan keramahan wajahnya ketika ketemu dengan saudaranya. Kalau bicara itu sambil rotok mesem-mesem gitu, orang merengut gitu. Ada tertawa yang tidak disukai oleh Allah, yaitu tertawa yang diakibatkan karena ada unsur menyakiti orang lain. Nah, yang dimaksud di sini adalah tertawa yang karena mungkin mengejek orang lain atau menyakiti hati orang lain. Tertawa yang tidak disukai oleh Allah, yaitu dilaknat oleh Allah. Wa qala lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku kasura akeh apa dhahikuhu guyune man. Kasura mung akeh apa khotohu lupote man atau salah man. Barang siapa banyak tertawanya, maka dia akan banyak kesalahannya. Biasanya orang itu kalau tertawa sudah lepas, tertawanya sudah terlalu, itu biasanya lepas kontrol. Nah, orang kalau lepas kontrol itu karena bicara itu ya nggak terkontrol, tidak terasa itu ternyata menyakiti orang lain, tidak terasa ternyata yang diucapkan itu fitnah, tidak terasa ternyata ucapannya tidak sesuai dengan fakta. Ya itu namanya. Nah ini yang dia kendaki di tertawa terlalu banyak. Terlalu banyak tertawa, maka akan banyak kesalahannya. Wa qala lan dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong, itu seperti pelawak itu kadang kan nek ngelawak kebablasan. Banyak itu pelawak yang akhirnya masuk penjara karena lawakannya itu menyentuh sesuatu yang sensitif sehingga dilaporkan oleh orang lain penjara. Padahal waktu ngelawak itu ya semuanya ikut tertawa, saat studio tertawa semua, nggak ada yang sadar kalau tertawanya itu sudah menyinggung mungkin sara atau ya menyinggung suku lain, menyinggung agama lain. Itu waktu di situ nggak sadar, tertawa terbahak-bahak itu memang melalaikan, hatinya menjadi lalai, hatinya menjadi lupa, makanya akan timbul kesalahan-kesalahan. Wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manutai sapane wae kudhahik kathura akeh apa dhahikuhu guyune man yastakhifu mongko nganggep remeh bihi kelawan man sapa annasu menungso. Barang siapa yang banyak tertawanya, maka akan diremehkan oleh manusia, oleh orang lain. Dia akan diremehkan. Kan sudah biasa itu, orang kok cengengesan itu biasanya karo wong ya disepelake. Berbeda dengan orang yang tertawanya itu diatur kapan harus tertawa. Jadi dia terlihat cool gitu ya, terlihat cool, terlihat berwibawa, terlihat anggun. Jadi tidak diremehkan. Tapi kalau orang terlalu banyak tertawa, biasanya diremehkan oleh orang lain. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manutai sapane wong iku takallama omongan sapa wong di kalimatin kelawan kalimat, kelawan omongan, hatta yadhaka sehingga guyu biha sebab kalimah sapa julasa pira-pira kanca lungguh man adzaba mongko nyiksa hu ing man sapa Allah taala halim maulur sapa Allah finnari ing dalem neraka. Barang siapa mengatakan sesuatu yang sesuatu itu menyebabkan orang lain tertawa, menyebabkan teman-teman ngobrolnya tertawa, maka di akhirat akan disiksa oleh Allah di neraka. Jadi seperti pelawak itu ya berat
dia kerjaannya memang harus membuat orang lain tertawa. Mungkin yang dimaksud ini ya tadi, membuat orang lain tertawa, tapi candaannya itu dilarang, termasuk sesuatu yang dilarang. Termasuk ada unsur menyakiti orang lain, atau ada unsur kebohongan atau apa. Kadang itu kan orang itu suka ngarang cerita, orang cerita begini-begini biar orang lain itu tertawa, biar orang lain tertawa, padahal dia sendiri sebetulnya tidak mengerjakan pekerjaan itu misalnya, tapi dia cerita ben orang lain itu tertawa. Jadi ada unsur kebohongan. Wa qala lana subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhahikul anbiya utawi guyune boro-boro nabi iku tabassumun mesem. Wa dhahikus syaitani utawi guyune setan iku qahqahatun guyu kanthi laka-laka, tertawa terbahak-bahak. Dewe Kanjeng Nabi, tertawanya para nabi itu senyum, jadi tidak sampai terbahak-bahak. Dan tertawanya setan itu terbahak-bahak. Tersenyum itu bagaimana? Tersenyum itu kalau di sini ya, fatabassum mabadud dhahki. Tersenyum itu permulaannya tertawa. Jadi orang itu sebelum tertawa itu kan pasti senyum dulu kan. Tersenyum itu untungnya orang ketok, tidak sampai mengeluarkan suara dan giginya tidak kelihatan, itu senyum. Kalau sampai terlihat giginya, itu disebut tertawa. Kalau sampai mengeluarkan suara, tertawa giginya kelihatan sampai mengeluarkan suara, itu namanya kohah, tertawa terbahak-bahak. Jadi ada itunya, mana yang dinamakan tersenyum, mana yang dinamakan tertawa, mana yang dinamakan tertawa terbahak-bahak. Jadi ada 3 tingkatan. Al-bab sadis wa salatuna bab kang kaping 36. Iku fi fadilati ayadatil maridi. Tetep ing dalem nerangake kautamaane niliki wong lara, tilek wong lara, membesuk orang sakit. Qala dawu sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, audu padha nili ana sira kabeh al maridha ing wong kang lara, wa atba'u ngene ya, lan watba'u lan ngetutno sira kabeh al janazata ing jenazah. Tuzakiru mongko ngelingake apa ayadatul marid wattiba'ul janazah kum ing sira kabeh al akhirata ing akhirat. Dewe Kanjeng Nabi, kalau ada orang sakit, jenguklah. Kalau ada jenazah, ikutlah. Artinya ikut sampai ke makbarah itu, sampai ke kuburan itu, tutke tekan kuburan. Karena itu bisa mengingatkan kita kepada kematian. Kalau kita pada akhirat, kalau kita lihat orang sakit itu kan kita ingat ya, betapa berharganya sehat. Kalau kita lihat orang sakit, kita menghargai sehat.
menghargai sehat, maka kemudian memanfaatkan kesehatan itu dengan sebaik-baiknya sebelum kita jatuh sakit seperti dia gitu. Kalau ikut jenazah ya sudah pasti jenazah itu mau dibawa kemana kalau tidak dikubur. Nah, kalau kita sekarang ini masih hidup, nah itu masih bisa berbuat baik. Tentu saja sebaliknya juga masih bisa berbuat buruk. Sedangkan kita nanti ya akan seperti orang yang dibawa ke kuburan itu. Maka kita akan menjadi ingat akhirat. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aidul maridi utawi wong kang niliki wong loro iku yamsi mlaku sapa aidul marid fi makhrafatil jannati ing dalem taman swarga, ing dalem tamane swarga. Kebun itu tamane swarga. Hatta yarji'a sehingga bali sapa aid. Jadi orang itu ketika membesuk orang sakit itu ibarat atau sama dengan orang yang berjalan di kebunnya surga, yang mana kebun itu banyak buahnya, yang buahnya itu berjatuhan. Jadi kita bisa mengambil buah itu secara bebas, seperti itu. Jadi orang sampai dia pulang dari menjenguk orang sakit itu. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit itu seperti berjalan di kebunnya surga. Wa qala lan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayadatul maridi utawi nilai wong loro awala yaumin ing dalem kawitane dina iku fardhatun fardu. Maksudnya fardu banget sunai. Seperti thalabul ilmi fardhatun, mencari ilmu itu banget fardune kan begitu ya. Tapi yang dimaksud di sini banget sunai, karena tidak wajib, hanya sunah. Wa malan perkara badha kang ing dalam sause awala yaumin iku sunnatun sunnah. Menjenguk orang sakit itu pada hari pertama. Hari pertama dia menjenguk, maksudnya bukan hari pertama dia sakit. Pada hari pertama dia menjenguk itu hukumnya sangat disunahkan, sunnah muakkadah. Adapun setelahnya itu hanya sunnah tapi tidak sampai muakkadah. Artinya menjenguk orang sakit itu yang paling sunnah itu yang pertama. Jadi misalnya tidak menjenguk berkali-kali ya tidak apa-apa. Menjenguk itu yang paling sunnah yang pertama. Sedangkan berikutnya besok menjenguk lagi, besok menjenguk lagi itu sunnah. Waqala nada sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tajibu ora wajib, maksudnya ora wajib, ora banget sunah. Apa ayadatul marid nilai wong loro illa ba'da thalathati ayamin, kejaba ing dalam sawise 3 dina. Artinya kesunahan menjenguk orang sakit itu setelah 3 hari. Paham maksudnya? Setelah orang sakit itu sakitnya selama 3 hari baru disunahkan menjenguk. Nah kalau sebelum 3 hari ya tidak apa-apa, dia termasuk apa? Menjenguk tapi tidak mendapatkan kesunahan. Kesunahannya itu setelah apa? 3 hari. Dia sakit 1 hari, 2 hari, 3 hari kita menjenguk. Kesunahnya seperti itu. Tapi kalau mau menjenguk mulai hari pertama ya tidak apa-apa, apalagi kalau saudara ya. Bukan hanya menjenguk kan, maksudnya kan ikut membantu apa kebutuhannya apa kan gitu. Maqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manut sapane wong iku ada nilai sapa man mariudan ing wong kang lara, salihan kang saleh, kharaja mongko metu ma'ahu ing dalem sertane man sapa 70 apane
malakan malaikate. Yastaghfiruna kang nyuwunake ngapura sapa sab'una malakan lahu maring man wa yakhrujuna lan padha metu sapa sab'una malakan sab'una min baitil maridi saking omahe wong kang lara ma'ahu ing dalem sertane ma wa yadkhuluna lan padha mlebu sapa sab'una malakan ila baitihi maring omahe man. Dawuh Kanjeng Nabi, barang siapa menjenguk orang sholat yang sedang sakit, jadi orang yang sedang sakit dan orangnya itu orang sholat, maka ketika dia berangkat untuk menjenguk itu, dia diiring oleh 70 malaikat. Diiring 70 malaikat, yang mana 70 malaikat itu selalu membaca istighfar, memintakan ampun kepada orang tersebut. Jadi didampingi 70 malaikat. Ketika dia pulang kembali dari menjenguk itu, malaikat ikut pulang. Jadi sing jenguk mlebu melu mlebu, sing jenguk metu melu metu. Sampai mana? Sampai dia masuk ke rumahnya kembali. Jadi diiringi, didampingi oleh 70 malaikat yang selalu mendoakan dia, memintakan ampun kepadanya. Wa qala lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manutai sapane wong iku adani li sapa man mari utawa ing wong kang lara lam yazal mongko ora lebar-lebar sapa man ana iku fi khurfatil jannati ing dalem tamane swarga utawa kebune swarga. Seperti tadi, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia bagaikan berada di taman surga. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aidul maridi utawa wong kang niliki wong lara iku yahudu iku jegur neng telaga, itu bahasanya sing ringkas. Jegur neng masuk ke dalam telaga, potong kelani itu apa itu ya? Masuk ke dalam telaga. Telaga ngerti ya? Telaga ngerti? Bukan arti, ini kurang paham. Telaga itu apa gak paham? Telaga itu semacam danau. Danau ngerti? Apa? Kali. Danau kali gitu. Empang. Danau itu belumbangan tapi gede. Belumbangan ngerti? Belumbangan tapi gede. Nah, telaga itu ya itu. Belumbangan tapi besar. Danau itu sih. Bahasa. Demo. Aidul maridi utawa wong kang niliki wong lara iku yahudu mlebu telaga sapa aid. Maksudnya ya jegur fi rahmatillahi ing dalem rahmatnya Allah. Orang yang menjenguk orang sakit itu seperti orang yang sesungguhnya dia itu masuk ke dalam rahmatnya Allah. Fa'idha jalasa mongko ing dalam nalikane lungguh sapa aid indahu ing dalam sandenge marit in masa mongko selulup sapa aid fiha ing dalam rahmatillah. Kalau dia menjenguk saja itu seperti orang yang sedang masuk ke dalam telaga rahmatnya Allah. Ketika dia duduk di samping orang yang sedang sakit, maka dia seperti menyelam ke dalam rahmatnya Allah, ke dalam telaga dan danau rahmatnya Allah. Maka Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
adamu ayadatil maridi utawi ora anane nilai wong loro iku asyaddu luwe banget alaihi ing atase wong min maradihi tinimbang saking lorone wong atau wong marit ya, marit. Wong loro gitu ya. Iku nek ora ana sing niliki, iku rasane timbang penyakite iku luwih lara ora dipilih wong. Itu dhewe Kanjeng Nabi. Wong loro kok ora ana sing niliki, iku rasane ora dipilih wong iku luwih lara daripada penyakit itu sendiri. Karena yang merasakan kalau tidak dijenguk itu hatinya. Aku kok orang mau nilai, kenapa? Lebih parah sakitnya dibanding sakitnya itu sendiri. Jadi misalnya kalau nak ana wong lara nek saya ditilihi, nilai wong lara itu ora kudu nganggo gowo-gowo. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ayyadatu tawi nilai wong loro iku fuwaqana qatin sak waktu persan susune unta. Jadi ini maksudnya Dewa Kanjeng Nabi itu begini. Nilai wong loro itu berapa lama sih waktunya? Jadi kowe nek moro nang misalnya nilai wong loro, ngomahe atau rumah sakit. Nah, waktu kamu menjenguk itu sebaiknya berapa lamanya? Apa 12 jam, mbok tunggoni terus? Apa 3 jam, 1 jam? Sepiro iku ini. Fuwaqana qatin. Jadi dan itu hanya perkiraan. Perkiraannya begini. Onta itu ketika diperah susunya, gitu ya, diambil susunya, itu kan kemudian diistirahatkan supaya anaknya itu nyusu, biar nanti susunya itu ada lagi, mengalir lagi. Nah, setelah selesai nanti diperah lagi. Nah, waktu antara itu berapa menit atau berapa jam? Waktunya sama seperti itu. Jadi nilai wong loro itu jangan terlalu lama, nggak boleh. Ya nak mendampingi tidak apa-apa, tapi nilai itu tidak boleh terlalu lama. Cukup secukupnya saja. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih ada yang tengah, saya sambungkan yang tadi ya. Saya baca tengahnya. Afdhalul iyadah ajran sur'atul qiyami min indil marid. Luwih utamane nilai wong loro iku sing luwih cepet ngadege. Artinya jangan terlalu lama, cukup sedelok gitu. Datang, duduk di sebelahnya, pegang tangan atau kepalanya, ditemek, kayak cek lah kayak dokter itu panas apa atau jane. Terus tanya keadaannya bagaimana. Setelah itu didoakan, setelah itu pulang. Orang kok nilai wong loro itu kadang malah ngeden-ngeden. Ya. Terus pun pinten sakitnya Mbak. Wes 5 dino ya le. Nah sakit apa? Sakit Mbak, le loro untung apa itu? Sing rada berat lah contohnya.
lara Akhir. gula atau apa ya, gula. Malah mau ngomong ini, mun pinten-pinten Mbah, 5 dino nih, tanggoku itu Mbah, lara terus sampean itu 10 dino mati. Nah, ini menyakitkan, tidak boleh. Jadi harus dihibur, dikuatkan, diwasiatin supaya sabar, didoakan supaya cepat sembuh. Maqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering ceramahnya kakek. Wong lara itu aja mbok ceramahi dawa-dawa, enggak boleh. Orang ngombe iki, Mbah. Kan kadang suka memberi saran, ya. Terlalu banyak itu akhirnya bingung. Setiap wong lara lho ngekeki saran. Jadi tanggaku kae ngombe iki mari, Mbah, sing kono. Tanggaku ngombe iki mari, sing kono. Tanggaku kae diperes kae jembret mari, macam-macam kan. Nah akhirnya kan kopior ya, bingung ya. Nanti sampai tak ombe gitu malah dioplos kabeh nah nyengkakno. Orang dino langsung mati. Jadi jangan terlalu banyak, ya boleh memberi masukan tapi jangan terlalu banyak dan jangan terlalu lama. Kecuali kalau memang dampingi ya harus standby kan. Karena orang sakit itu kadang pasti butuh bantuan. Waqala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min tamami ayadatil maridi, iku setengah saking sampurnane niliki wong lara. Iku ayyadha, yen to nyelehake sapa ahadukum salah siji ira kabeh yadahu ing tangane marep ala wajhihi ing atase raine atau wajahe marep aw ala yadihi utawa ing atase tangane marep fayas alu mongko nakoni sapa ahad hu ing marep kaifa huwa kaifa kaya apa wa tawi ya penyakit marad wa tamamu tahiyatukum utawi sampurnane penghormatan ira kabeh bainakum ing dalem antarané sira kabeh iku al musafahatu salaman. Dewe Kanjeng Nabi termasuk kesempurnaan menjenguk orang sakit itu adalah ya tadi yang saya sampaikan, memegang kepala, wajah atau tangannya. Jadi ya dimek-mek. Tentu saja itu maksudnya ya yang boleh dipegang, bukan kok yang nggak boleh dipegang. Jadi misalnya kamu menjenguk orang yang bukan muhrim ya jangan pegang-pegang tangannya atau pegang wajahnya, nggak boleh. Itu saja maksudnya adalah yang boleh dipegang laki-laki sama laki-laki atau laki-laki sama perempuan tapi mahram. Sebaliknya perempuan dengan perempuan, pegang tangannya atau pegang tangannya atau kepalanya. Kincang. Ya, pegang tangannya atau kepalanya atau wajahnya, jadi ya, kayak sok tahu lah. Itu terus didoakan. Ada ini didoakan. Doanya kalau bisa ya sampai baca di tengah itu. Allahumma shfi abdaka yanka ulaka aduwan au yanshilaka ila salati. Ada doanya. Doanya ya nggak harus itu, yang penting didoakan mungkin kalau saras bah sakit enggal langsung orang kok diutin-utin ini kayak mah. Dan sempurnanya penghormatan itu adalah dengan musafahah. Nanti kalau pulang atau ketika datang musafahah, salaman. Syukur nek salamane iku ana template sama tempelan. Wes ya?
Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya. Ya Rabbal alamin. Ini nama Ta'ala yang Positif malam Selasa. Jadi nanti rekamannya malam Selasa, nggak jadi malam Senin kemarin kan. Malam Selasa, malam Senin ini nanti malam repot karena malam Senin udah acara rekaman, masih harus baca terlalu lama ya. Malam Selasa insya Allah kan Bapak ya, kemarin kan nggak bisa kan Pak. Ya, malam 20 monggo itu. Sana dengan saya nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum. Allahumma sholli alaihi. Teng. Wis terakhir gak ana sing delok. Gak ana. Yo apa ndekene iki kok tak terus-terusan. Bun bincing mali. Bun bincing mali. Yo. Waktunya sebentar. Untuk persiapan biasa. Uang itu bukan segalanya, tapi segalanya itu butuh uang, Nanti untuk iurannya kemarin sudah dirembuk 20.000 per anak. Anak apa ya? Sing bojo sak diitung nggih. 20.000 dan alhamdulillah untuk beras sudah di backup sama Kang Sudadi 10 kilo. Jadi ojo khawatir sing mangan akeh insyaallah parah. Untuk son, monggo sudah ada son dipotong beberapa apa-apa. Son. baik bisa buat baik. Sindir kok enggak gitu. Ternyata ini nek sing tahan iki cukup niki nggih pun syukur. Tapi nek kene dirame ki malih luweh